jalur becek dan kena badai di Sibuatan. Halo guys, Horas. Jadi ini lanjutan video sebelumnya. Setelah kami istirahat di pertengahan shelter 2, kami lanjut jalan lagi nih. Jalan menuju shelter 2 tidak terlalu terjal sih, tapi lebih sulit ini ketimbang shelter 1. Nah, ini kami udah sampai di shelter 2. Dan dari shelter 1 ke shelter 2, kami memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Dan sekarang sudah jam 2 siang. Kami lanjut jalan lagi menuju shelter 3. Untuk jalannya sih masih aman-aman aja ya guys. Maksudnya tidak terlalu becek dan nggak terlalu terjal juga. Sampai di sini masih happy-happy aja sih. Ini kami istirahat sebentar, atur pernapasan dulu karena di depan kami itu ada tanjakan yang lumayan tinggi. Dan akhirnya kami sudah sampai di shelter 3. Menuju shelter 3 kami memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan sekarang itu udah jam 3 ya guys. Dan ini ada tulisan yang kami nggak tahu cara bacanya itu gimana. Yang kebaca itu cuman dilarang membuang sampah seperti membuang percuma sia-sia masa depan kita. Hah? Apaan sih? Ah, rewel lah. Lanjut, sekarang kita menuju shelter 4. Oh ya, di shelter 3 kita bakal menuruni bukit sedikit ya guys. Dan terus kita naik lagi. Nah, jalan menuju shelter 4 nih, yang udah nggak asik lagi. Jalannya udah banyak yang becek dan di jalurnya itu banyak genangan air. Aku yakin sih kalau turun hujan ini pasti jadi sungai. Dan di shelter ini perjalanan kami sedikit melambat. Karena kami tuh milih-milih jalan supaya sepatu kami tuh nggak basah. Karena nggak jalan yang landai, nggak jalan yang terjal, itu becek semua guys. Pening lah, sumpah. Dan ini kami istirahat sebentar, sekalian cerita-cerita tentang kehidupan. Lanjut jalan lagi. Hal yang udah kami jaga-jaga dari tadi itu supaya sepatu kami nggak basah harus terhenti di sini guys. Jadi tadi itu kami ada nginjak tanah yang sebenarnya itu udah mencurigakan sih. Tapi kami tetap percaya dengan alam. Alhasil yang kami pijak itu lumpur. Gawat lah, gawat. Dan ini kami lanjut jalan lagi. Oh ya, ini kami udah jalan kurang lebih 1,5 jam, tapi belum sampai di shelter 4. Ini pikiran udah kacau dan mental udah ambruk guys. Seringkali aku berpikir kenapa aku di sini. Udah enak-enak di rumah malah main becek-becekan di sini. Anjay betul. Tapi aku tetap jalan sih. Oh ya, di shelter ini kita udah jarang melihat pohon-pohon besar. Ini kebanyakan pohon-pohon kecilnya sih. Dan untuk jalannya semakin kita ke atas semakin terjal guys. Dan tanjakan-tanjakan seperti ini udah nggak jarang lagi kita lewati. Ini udah seperti sahabat sih. Sering kali jumpa. Dan nggak disangka-sangka akhirnya kami sampai di shelter 5. Ternyata tadi itu kami nggak nampak shelter 4-nya dan tiba-tiba sudah sampai di shelter 5-nya aja nih. Dan sekarang ini udah jam 5 sore, total waktu pendakian kami kurang lebih 6 jam. Wow. Ini kami naik sedikit lagi untuk mencari area camp yang aman karena jujur guys, di sini tuh anginnya kenceng banget dan kita nggak bisa lihat jarak 15-20 meter itu karena kabutnya tebal kali sih. Dan akhirnya kami melewati malam yang penuh badai dengan selamat. Wah, kalau diceritain situasi malam saat itu, nggak bisa lagi sih. Parah lah pokoknya, sumpah. Dan sekarang kami mau sarapan, ini udah jam 8 pagi. Untuk cuaca tetap masih seperti kemarin sore ya guys. Kabut dan angin kencang. Akhirnya kami memutuskan untuk turun, karena nggak ada tanda-tanda yang bagus dari cuaca hari ini guys. Ini adalah salah satu pengalaman terburukku naik gunung. Tapi percayalah, pengalaman terburuk itu adalah pengalaman yang paling indah untuk dikenang. Karena nikmatnya sesuatu itu ketika kita berhasil melewati kesulitan. Aku Andre Julian Samanulang, sampai jumpa lagi. Oh ya, ngomong-ngomong ini aku turunnya terabas aja guys, karena aku udah nggak milih-milih jalan lagi, karena semua itu udah basah dan kotor. Barangkali di sini ada yang turun dari Sibuatan tapi tetap bersih. Ajarin aku dong.